Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya yang belum punya jodoh, dimudahkan kesehatannya yang lagi sakit, dimudahkan segala hajatnya yang lagi punya hajat, dan dimudahkan apapun ya, dimudahkan menagih hutang yang kesusahan nagih hutangnya ya, dimudahkan membayar hutang yang lagi juga susah untuk membayar hutangnya. Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Di sini luar biasa ya, sudah ada 100 orang yang join kali ini dan kita nanti akan membahas tentang ekspor. Ya, kita akan bahas ekspor tentang pengalaman saya awal dulu tentang ekspor daun pisang. Dan juga nanti akan aku share materi-materi lain yang tidak hanya daun pisang aja. Nanti all about ekspor. Pokoknya bagaimana sih teman-teman ini ekspor tuh yang kayak gimana seharusnya kayak gitu. Ya, baik. Sebelum saya mulai, perkenalkan ya, nama saya Umar Tanu September atau biasa disingkat UTS. Coach UTS bisa dipanggil gitu juga ya. Dipanggil UTS juga nggak apa-apa. Tapi jangan UAS ya. UAS itu sudah miliknya Ustadz Abdul Somad. Jadi saya UTS saja. UTS itu singkatan juga. Kalau Ustadz Abdul Somad kan UAS singkatannya Ustadz, A-nya Abdul, S-nya Somad. Kalau saya UTS, U-nya Umar, T-nya Tanoe, S-nya September. Ya, jadi panggil aja UTS atau coach UTS bolehlah di situ ya. Jadi saya ini saya singkat UTS walaupun saya UTS tapi ya alhamdulillah saya lulus UAS juga Pak, Ibu. Jadi saya juga UAS lulus, ujian lulus ya pokoknya ujian kayak gitu dulu ya. Tapi juga disclaimer ya, karena nggak ada yang menyangkut pautkan saya itu dengan Pak Haritanu Sudibyo. Ini jangan-jangan adiknya Pak Haritanu Sudibyo ya, bukan, beda jauh kan, beliau mah orang tinggi, saya mah biasa aja gitu kan. Memang namanya mirip-mirip ya, Pak Haritanu Sudibyo, saya Umar Tanu September di situ ya. Jadi saya bukan keluarga dari beliau, bukan adik beliau. Kalau saya keluarga beliau mungkin saya sudah ngurusi kerajaan bisnisnya, sekarang saya tidak ngurusi ekspor lagi di sini ya. Tapi walaupun kayak saya ekspor ini, saya bersyukur sekali ya, karena dengan ekspor ini banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan, termasuk saya pengalaman saya. Bahkan sampai saat ini saya pun tetap ekspor. Jadi saya ekspor. Yang pertama saya closing pertama, sorry. Yang pertama saya closing pertama ekspor itu daun pisang. Jadi saya ngerti ternyata proses ekspor tuh kayak gini. Ternyata proses ekspor tuh kayak gini, caranya gini, ini harus kayak gini. Ini dari daun pisang. Awalnya tuh daun pisang tuh aduh ya awal deh ya, tapi ya walaupun awal tapi alhamdulillah aku bisa mendapatkan ilmu di situ ya. Dan nanti kalau ada waktu aku akan share bagaimana sih alur ekspor itu ya, supaya nanti teman-teman tuh tidak kayak ngumpulin puzzle gitu loh. Kalau belajar di YouTube kan nanti belajar ini terus ini kan nggak ngerti rangkaiannya tuh urutannya yang mana duluan gitu kan, mau ngapain dulu kan nggak ada gitu kan. Tapi kalau nanti di sini akan ada kesempatan, kalau ada waktu nanti kita sampai jam 9:10, nanti setelah itu kita sesi tanya jawab sampai jam setengah 10 di situ ya. Nanti di situ kita akan belajar tentang alur ekspor itu ya, terus kemudian kita akan berdasarkan my experience ya. Jadi itu berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau meniru, mau copy paste, mau plek saklek boleh. Jadi tidak perlu mikir-mikir lagi aku harus ngapain, nanti tinggal ikuti aja yang saya lakukan. Dan untuk kesempatan kali ini karena permintaan dari audiens, jadi kita akan membahas tentang ekspor daun pisang ya. Tapi aku kasih bonus nanti kalau ada waktu, aku kasih bonus-bonus yang lain di situ ya. Oke, perkenalkan saya sudah perkenalan tadi, dan siapa sih UTS ini? UTS ini adalah pakar dan juga pakar dan praktisi ekspor dan digital marketing. Jadi saya ini sebenarnya pakar karena memiliki sertifikasi BNSP. Jadi saya pakar itu memiliki sertifikat BNSP untuk mengetahui teorinya ekspor dan juga digital marketing. Jadi saya ngerti, oh teorinya tuh kayak gini gitu loh. Dan saya juga praktisi karena saya juga melakukan apa yang saya ngerti dari teori tersebut. Gitu. Karena kadang-kadang ada juga yang pakar tapi bukan praktisi. Jadi dia ngerti teorinya, dia ngerti alurnya, atau dia ngerti pokoknya rumusnya, tapi dia nggak melakukan itu. Contoh, apakah dosen juga misalkan mengajar entrepreneur, dia pasti juga sebagai entrepreneur? No, dia bisa jadi dosen doang. Gitu kan. Tapi kalau saya termasuk praktisi juga gitu loh.
Ada juga seorang praktisi tapi juga belum tentu dia ngerti pakarnya, belum ngerti teorinya gitu. Dan saya dua-duanya di situ ya, alhamdulillah. Dan saya juga dipercaya sebagai konsultan untuk pembina UKM di Kota Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Alhamdulillah yang mengajak kerjasama saya dengan saya itu Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kabupaten bukan kotanya, Kabupaten Pasuruan di situ. Dan juga sudah diundang oleh beberapa dinas di Kota Jawa Timur, mulai dari paling pojok selatan itu Magetan sampai yang paling timur itu di Banyuwangi. Jadi saya diundang di situ untuk mengisi workshop, untuk mengisi pelatihan tentang ekspor, pengetahuan tentang digital marketing kayak gitu. Jadi di situ nanti saya memberikan informasi pada teman-teman dan teman-teman juga di kesempatan kali ini juga akan mendapatkan manfaat itu. Dan yang terakhir saya juga sebagai founder dari kelas ini Pak, Explore You. Jadi Explore You itu bukan suatu ajakan, tapi suatu komunitas dan kelas ekspor untuk pemula. Jadi di dalam kelas Explore You ini nanti teman-teman bisa belajar kayak mirip di ruang guru atau di prakerja kayak gitu. Teman-teman bisa belajar videonya mulai dari A sampai Z, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari newbie sampai expert. Dan itu lengkap, runtut sekali. Jadi teman-teman nanti kalau belajar itu runtut sekali. Sudah ada 90 plus dan ini akan aku update lagi di minggu-minggu ini. Jadi update itu jadi member Explore yang sudah join kalau update materi tidak ada biaya lagi di situ. Dan juga di kelas Explore itu juga ada pendampingannya, ada di grup support dan juga Japri. Jadi yang sudah menjadi member bisa Japri konsultasi dengan saya. Terus yang ketiga, member Explore ini juga ada aplikasi untuk mencari member secara otomatis. Jadi ketika nanti mengetik member gitu ya, nanti dia akan dia mengetik member, dia mengetik misalkan komoditasnya apa, misalkan kopi di situ. Kemudian negaranya dipilih, negara mana aja, nanti dia akan muncul. Ketika diklik gitu aja, nanti akan muncul tek tek itu termasuk nama PT, PIC-nya, alamatnya, PT, emailnya, bahkan nomor teleponnya, WhatsApp-nya yang bisa teman-teman gunakan untuk call atau kontak mereka. Dan itu hanya di Explore You Automation atau kita singkat EYA, EYA, Explore You Automation. Dan juga tidak hanya mencari database saja, EYA itu bisa juga kirim pesan ke buyer yang teman-teman dapat tadi cukup sekali klik. Jadi teman-teman cukup kirim pesannya satu aja, diklik nanti dia akan kirim tek dan Anda cukup duduk manis saja, nikmati kopi atau coklat Anda dan silakan tunggu balasan dari buyer di situ. Ya, itu di Explore You Automation. Dan juga di Explore You ini juga sudah aku fasilitasi dengan kerjasama dengan forwarder yang terpercaya yang untuk mengirim produk teman-teman. Dan yang paling keren lagi adalah di member Explore You ada pendanaan. Ya, di Explore You itu ada pendanaan. Maksudnya pendanaan adalah di situ sudah saya fasilitasi dan kita kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi setiap member Explore You yang nanti ekspor dan butuh modal, asal sudah ada bayarnya, saya tekankan lagi, asal sudah ada pembelinya, sudah ada bayarnya, maka ada pembiayaan untuk member Explore You tersebut yang kekurangan modal. Ya, jadi kelebihannya itu adalah unlimited. Modal berapapun, 100, 500 juta, 1 miliar, berapapun itu tidak ada batasan. Yang kedua, ya, yang kedua itu kerennya lagi tanpa riba. Yang belum paham riba itu apa, pokoknya yang tanpa bunga. Sistemnya adalah sharing profit. Jadi sistemnya adalah bagi hasil. Ya, di situ. Jadi nanti teman-teman kalau sudah join di Explore You dan ada buyer dan kemudian bayarnya ini misalkan pembayarannya antara ke supplier dengan dari buyer itu tidak sesuai, kuncinya gini guys, kalau teman-teman itu mau ekspor, modal itu bisa minim. Modal itu bisa minim asal satu, metode pembayaran dari supplier dan juga metode pembayaran dari buyer itu sama. Jadi contohnya gini, misalkan supplier ngomong ke teman-teman, Pak, Bu, nanti pembayarannya 30% DP, 70%-nya waktu pelunasan atau tutup kontainer ya. Itu Anda utarakan ke si buyer. Kemudian kalau misalkan si buyer, oke deh 30%-nya DP, 70%-nya tutup kontainer. Itu Anda bisa minim modal. Bukan tanpa modal loh, minim modal. Ya kalau tanpa modal saya bingung sampai sekarang. Nggak ada ekspor tanpa modal, semua pakai modal. Ya, walaupun cuma secangkir kopi itu modal untuk menemani Anda ketika melean, begadang untuk chat buyer. Walaupun wifi, Anda juga pasti butuh paket data, itu modal juga. Anda kunjungan ke supplier, itu butuh bensin, itu butuh modal. Ya,
Jadi yang jelas kalau teman-teman mau ekspor ya aku ngomong aja fair-fairan aja. Ekspor kalau tanpa modal itu nggak mungkin. Kalau pakai modal minim yes correct. Kalau saya setuju di situ, ya. Kalau modalnya minim dengan cara tadi yang saya sebutkan, pembayarannya ke si supplier, ya, itu harus sama dengan pembayaran dari si buyer. Jadi si buyernya ngomong 30% atau 70% DP-nya, maka utarakan ke si supplier. Kalau sama-sama setuju, maka minim modal. Tapi kalau kenyataannya, realitanya nih, misalkan si buyer maunya LC. LC itu apa? Letter of credit, pembayaran. Jadi ketika kita menyerahkan dokumen ekspor ke bank, ininya kayak gitu. Nanti aku jelaskan di kelas ekspor ULC kalau yang belum paham ya. Jadi misalkan pembayarannya LC, jadi kita belum menerima duit cash, belum menerima uang cash. Sementara si supplier mau uang cash dulu nih. Kalau enggak dia nggak mau produksi. Ayo, Anda harus cari uang di mana? Ke kelurahan belum tentu dapat, ke kecamatan belum tentu dapat, ke dinas belum tentu dapat, ya, ke bank pakai jaminan, sita, macam-macam. Ya, di member ekspor yuk. Selama Anda sudah ngomong ini kita sudah kontrak, ini ada MOU-nya, kita sudah bayar, maka kita dari ekspor yuk dan juga mitra kami siap membiayai Bapak Ibu dengan sistem bagi hasil. Keren kan? Hanya di kelas ekspor yuk di situ. Baik, di sini aku akan lanjut lagi setelah kita perkenalan. Maka saya ingin kenal juga dong dengan teman-teman. Siapa sih yang hadir di kali ini? Saya pengen tahu. Nah, karena saya pengen tahu nanti supaya omongan saya ini istilahnya apa ya, tepat sasaran. Jadi ketika bahasa saya itu akan saya sesuaikan dengan audiens saya. Saya pengen ngerti teman-teman yang di sini ini sebagai pemula di bidang ekspor, newbie, atau sudah pernah terjun ke dunia ekspor. Jadi silahkan jawab di kolom chat. Saya pengen tahu ya teman-teman di sini ini newbie atau sudah pernah terjun ke dunia ekspor. Biar saya ngerti bahasanya nanti, biar istilahnya bahasanya itu saya sesuaikan di situ ya. Newbie, newbie dari Agus pemula baru mau terjun di mana Bu Wijaya, Pak Wijaya dari Pak Santos newbie, Irfan newbie banget, Fahmi pemula juga, Riko newbie, Hesti pemula newbie, semua newbie, wow, newbie, NB itu apa? Nambah atau gimana nih Pak Ibu? Newbie Kak. Baik Yuda, terima kasih newbie Iwan. Pemula, saya lihat dulu nih. Ada nggak yang sudah terjun? Ini pemula, newbie 100%. Waduh, sampai ada 100% nih Pak Saikul Hadi nih. Pemula, newbie. Wes, ini kayaknya ini hampir 100% ya ini ya. Oh, oke deh saya lihat. Oke, stop. Oke, thank you. Berarti ini kayaknya 99,99%, 0,1%-nya aja mungkin yang belum pernah, yang nggak mau chat ini mungkin sudah pernah terjun. Ya aku anggap aja 99% ini newbie semua. Ya, oke. Jadi ini semua newbie semua ya. Oke. Karena newbie, maka oke deh. Kalau gitu nanti aku akan menjelaskan Zoom kali ini dengan bahasa yang semudah mungkin, se-underground mungkin ya, bahkan setiarap-tiarap mungkin ya. Jadi kita nanti akan pakai bahasa yang sederhana aja. Nanti yang teman-teman belum paham, nanti bisa tanya di chat atau di raise your hand seperti itu ya. Yang seperti Pak Andi Amir, Pak Adrian dan sebagainya macamnya. Jadi nanti teman-teman yang belum paham silakan di situ. Jadi kita pakai bahasa yang sederhana aja. Dan nanti kalau merasa aku ada hal yang baru buat teman-teman, aku akan jelaskan secara detail di situ di slide nanti ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kalau nyumbi nih. Apa-apa kita mulai dari belajar ekspor daun pisang dulu ya. Ini aku kasih materinya dulu sebentar. Di sini semoga kelihatan ya. Nah, ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya ekspor daun pisang itu. Ini intermezzo ya. Jadi teman-teman yang mau ekspor daun pisang, bagaimana sih harus ngapain aja sih? Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Tapi ini buat teman-teman yang tidak ada pohon pisang di daerahnya, tolong jangan ngeyel untuk waduh aku tak ekspor daun pisang deh, jangan. Di tempat teman-teman tuh masih ada banyak selain daun pisang.
Ya, apa aja nanti tunggu dulu. Nanti kita bahas dulu. Sebentar lagi kita akan bahas, tapi kita bahas di ekspor daun pisang dulu di sini ya. Oke. Yang pertama, ketika kita ngomongin pisang, pohon pisang, mana yang sering digunakan oleh Bapak Ibu? Biasanya yang sering kepake adalah ininya, bukan ininya, buahnya. Ininya tuh yang mana, Coach? Ya, yang sering dipakai adalah buahnya. Benar, dipakai untuk pakan ternak, dipakai untuk pisang goreng, dipakai untuk makanan atau apapun pisangnya kayak gini. Ini sering kepake. Dan ini nggak bisa dibantah, pasti sering kepake dimanapun tempatnya. Sementara yang jarang dipakai itu yang kayak gini, ontongnya. Kalau nggak tahu di tempat teman-teman namanya apa ya. Kalau di tempat saya Jawa, saya di area di Malang ya. Jadi di Malang, Jawa Timur ini namanya ontong. Kalau tempat teman-teman aku tak tahu ya, mungkin sesuaikan aja ya. Nama saya di tempat saya ini namanya ontong dan juga daun pisang. Kalau ontong ini malah jarang sekali, terus kemudian depoknya juga nggak sering kepake. Sementara depok itu sebenarnya manfaatnya banyak loh. Nanti aku share dulu, sebentar dulu. Kemudian daun pisangnya ini juga mungkin terpakai, tapi sangat sedikit sekali yang pakai. Bahkan harganya sangat murah. Karena satu ikatnya daun pisang itu dihargai 4.000 per ikat tuh. Per ikat tuh kurang lebih 3 sampai 5 lembar ya. Jadi 3 sampai 5 lembar yang utuh ya, bukan potongan. Jadi yang utuh. Jadi kurang lebih 3 sampai 5 lembar daun pisang di situ ya. Jadi kan daun pisang tuh ada yang satu lembar, ini satu lembar. Segini itu satu lembar. Kelihatan nggak ya pointer saya bentar? Nih. Jadi kayak gini itu satu lembar. Ya ini satu lembar. Kalau ini dua lembar, satu batang itu isinya dua lembar. Satu ikat ini di Indonesia itu harganya daun pisang tuh 4.000, murah banget. Satu ikat itu kurang lebih 1 kilo. Aku pernah hitung, jadi sekitar ada yang 900 gram, pokoknya kurang lebih 1 kilo lah. Anggap aja 1 kilo di situ. Nah, di sini sementara di Jepang, daun pisang ini harganya mencapai 500.000. Jadi orang Jepang sono, bukan kita jual ke orang Jepang. Jadi orang Jepang itu jual daun pisangnya 500.000. Berbeda dengan kita. Kitanya jualnya 4.000 ke warga lokal. Sementara orang Jepang jual ke warga lokalnya itu 500.000. Ya, di Jepang itu harganya kurang lebih 200 ribuan per lembar. Ini mungkin 1 kilo ya, mungkin 2 lembar ya saya nanti. Tapi di Jepang itu harganya daun pisang itu 200.000 per lembar. Bayangin kan, kebayangkan potensinya di situ bahwa sebenarnya kita itu ada produk yang dianggap sepele, yang dianggap itu nggak guna, murah deh kayak gitu. Tapi sebenarnya di negara lain itu harganya seperti berlian, harganya 200.000 per lembar. Maka dari itu kita punya ide dong, kalau orang sana jual ke warganya itu 200.000 per lembar, berarti kita bisa dong harusnya jual di bawah itu dan nggak mungkin 4.000, ya kan? Nggak mungkin, harus di atasnya. Berapa itu nanti kita cek dulu, ya. Terus kenapa sih di Jepang itu kok mahal banget ya? Daun pisang aja loh kok mahal banget sih. Ya cuma gitu aja, cuma pembungkus makanan, alas makanan. Ya untuk upacara keagamaan kan bisa. Kenapa kok murah? Kalau kita berposisi sebagai warga netizen 62 di Indonesia, ya kita ngomong murah. Ngapain sih mahal di tempatnya? Sumber daya alamnya banyak, yang produksi itu banyak. Ya iya. Tapi kalau di Jepang guys, begitu sempitnya lahan mereka, begitu sedikitnya. Jadi mereka itu untuk nanam daun, jangankan loh Pak, Bu, nanam pohon pisang. Mereka untuk bikin rumah aja sudah mepet-mepet. Lihat videonya, lihat orang Jepang kan pasti kan mepet-mepet itu. Apalagi digunakan untuk kebun kayak gini ya, nggak modal waktu, nggak ada tempat. Beda kayak Indonesia. Bapak lihat melimpah lah, tanah terhampar luas gitu kan. Itu melimpah banget. Maka beda karena di sana jarang supply-nya, jarang ada yang punya. Maka dari itu harganya mahal karena permintaannya juga besar. Bayangin untuk bungkus makanan sushi atau apa pakai daun pisang. Untuk upacara keagamaan yang sajen-sajennya di bawahnya dikasih daun pisang. Semua itu mereka pakai itu, makanya mahal di situ. Terus daun pisang ini negara tujuan ekspornya itu ada Jepang, Australia, Jerman, Amerika. Ini hanya contoh aja, bisa di luar dari itu. Ada di Jepang, Australia, Jerman, Amerika. Ini negara yang paling dominan mengkonsumsi, mengimpor produk daun pisang ini. Ya, yang besar banget ini harganya itu yang nomor 1 ini Jepang.
ya. Negara lain bisa nggak, Coach? Bisa banget, ya. Negara lain teman-teman bisa ekspor daun pisang ke negara selain 4 ini, asal satu, teman-teman mencari supermarket atau restoran Asia yang ada di sana. Mau di Turki lah, mau di mana, Zimbabwe lah, mau di Nigeria lah, mau di Arab, pokoknya cari yang ada supermarket Asianya di situ dan resto Asia. Karena marketnya itu daun pisang tuh ya mereka gitu loh. Ya, kita nggak mungkin langsung jual ke end usernya karena kita langsung jual ke B2C, B2B. Jadi kita jual antara perusahaan ke perusahaan. Dan daun pisang ini yang menerima adalah ya kayak istilahnya supermarket Asia ya, yang jual makanan Asia maksud saya gitu ya, bukan supermarket Asia. Supermarket yang menjual makanan-makanan Asia, terus kemudian resto-resto Asia kayak resto Cina, resto Hong Kong, resto Taiwan, resto Malaysia, resto Thailand, resto Indonesia sendiri yang ada di sana. Sorry. Resto Indonesia sendiri yang ada di sana. Udah, cari aja walaupun di negara manapun. Kuncinya itu. Ya, kalau negara tujuannya yang sering pakai ini, karena Jepang ini juga sering pakai, Australia juga, Jerman, Amerika di situ. Terus spesifikasinya, guys, tidak semua daun pisang itu bisa diekspor. Ini saya tegaskan lagi, tidak semua daun pisang bisa diekspor. Jadi kadang ada langsung kolo-kolo ngomong ke saya, kok aku mau ekspor daun pisang? Ini di tempatku melimpah gitu. Lihat dulu nih daun pisangnya kayak gimana, spesifikasinya kayak gimana. Kita harus tahu dulu. Jangan sampai kita melimpah, terus kita iya aja, ternyata itu enggak sesuai spesifikasi ekspor. Nah, kita bahas spesifikasinya. Spesifikasi daun pisang yang dibutuhkan oleh market luar negeri yang pertama adalah tidak sobek. Jadi tidak ada sobek di sini. Ini kan mulus nih, guys. Nah, lihat, enggak ada sobek kan. Nggak ada yang sobek yang pisah kayak gini, slat gini, nggak ada yang kadang sobek yang pinggirnya doang, walaupun cuma lubang sekecil gitu, nggak ada. Jadi untuk market Jepang ini juga sangat perfeksionis ya, jadi dia tidak mau ada sobek, tidak mau putus, walaupun putus nyambung. Aduh, kayak lagu ya, putus nyambung itu gimana? Putus nyambung ini masih putus tapi masih nyambung di pangkalnya sini. Pernah tahu kan? Itu nggak mau. Jadi yang benar-benar nyambung, bukan putus nyambung, nyambung putus lagi. Tapi yang benar-benar nyambung, tidak ada putus dan tidak ada sobek di situ. Jadi teman-teman harus pastikan itu. Yang kedua, panjang minimalnya itu 100 cm atau 1 meter. Panjang minimalnya 100 cm atau 1 meter yang kayak gini. Ini diukur. Nah, dari sini ke sini, ini 1 lembar nih. Nah, ini 100 cm enggak? Ini minimal loh guys, bukan maksimal. Ngerti ya? Kalau maksimal berarti boleh dong 30 cm, bukan minimal. Jadi jangan sampai 1 lembar itu di bawah dari 100 cm atau 1 meter. Itu minimalnya. Ya. Jadi minimalnya itu adalah 100 cm atau saya bisa lebih dari 100 cm. Ya, 120 baik, 130 oke ya. Kalau lebarnya ini 30 cm ini, dari sini ke sini ini 30 cm. Jadi 30 cm untuk lebarnya. Jadi teman-teman pastikan ya kalau dapat daun pisang ngomong ke petaninya, Pak, jangan sobek. Yang kedua, panjangnya minimal 100 cm. Lebarnya minimal 30 cm. Saya tadi panjangnya ngomong minimal maksimal ya. Yang saya revisi kalau maksimal minimal. Jadi minimal 100 cm. Semua minimal 100 kali 30 lah kayak gitu ya. Jadi teman-teman ngomong ke si petaninya. Yang kedua, Pak, pastikan fresh. Jangan sampai layu. Salah satu yang penyebab layu itu yang kayak gini, dikenakan sinar matahari secara langsung. Jadi kalau kena paparan sinar matahari secara langsung terlalu lama, tambah lagi ya, sinar matahari langsung terlalu lama itu cepat layu, cepat kering, resikonya di situ. Jadi jangan sampai kena. Jadi ditaruh segera, petaninya segera, misalkan ini kan masih sementara ini, disobek-sobek, sobek di apa? Di seset-seset itu, setelah itu suruh numpuk di sini. Yang masih teduh di situ. Ya. Yang kelima, untuk jenisnya, jadi tidak semua jenis pisang itu bisa diambil daun pisangnya dari ekspor. Pisang emas belum tentu. Yang paling diminati oleh orang luar negeri adalah
daun pisang jenis kepok atau kluthuk. Aku nggak ngerti ya di tempat teman-teman tuh namanya beda atau enggak. Yang kalau teman-teman pengen ngerti kepok atau kluthuk, kadang ada yang menyebutkan nama beda, ada yang gajah atau apa, saya nggak ngerti ya. Tapi yang jelas di Malang itu namanya kepok atau kluthuk. Kepok itu biasanya dipakai untuk bahan pisang goreng. Jadi yang bentuknya kotak-kotak gitu, ada yang kepok merah atau kayak gitu-gitu ya. Yang kedua, kluthuk. Kalau kluthuk itu sering dipakai untuk, kalau di Malang itu di Jawa Timur, untuk rujak cingur ya, bahan campuran rujak cingur yang kluthuk. Mungkin di tempat lain beda lagi ya, saya nggak ngerti. Tapi yang kluthuk ini dipakai untuk rujak cingur di situ. Oh, gampangnya gini deh. Kalau bapak-bapak yang kupok bingung, bapak-bapak ini yang kalau misalkan nggak ngerti, kalau ibu-ibu saya pasti tahu lah nih ya, nggak mungkin nggak tahu. Kalau bapak-bapak nih, yang kepok ini biasanya ini adalah dipakai untuk pakan burung, burung yang ada sangkarnya ya, bukan burung yang lain, burung yang ada sangkarnya. Itu kan pasti butuh, ada yang masih makan yang kayak dari pisang kepok itu. Yang saya tahu sih, saya pernah lihat di situ, yaitu kayak gitu ya, bapak-bapak yang masih bingung ya, itu namanya kepok. Ya, kalau bingung lagi udah lah, cek di Google lah. Aduh, kelamaan nanti. Cek di Google, Bapak Ibu cek di Google kepok tuh kayak gimana, kluthuk itu kayak gimana, udah ambil aja di situ. Kalau bingung lagi tanya si Bapak petaninya ini. Pak, Bu, ambil yang petani. Ambil yang daunnya pisangnya kepok atau kluthuk ya, jangan yang lain. Gitu ya. Yang kepok sama kluthuk gitu ya. Oke. Next, kemudian atau yang misalkan buyer itu juga tanyain, kadang-kadang ada yang kalau kepok sama kluthuk ini harganya mahal. Harganya mahal. Kita bisa jual mahal. Tapi maksudnya jual daun pisangnya dengan harga mahal. Gitu. Jual mahal itu takutnya nanti beda persepsi. Kalau grade B ini campuran, mau pisang emas, mau pisang raja, mau pisang Ambon, is okay. Bayar enggak masalah itu ya. Tapi harganya ini agak di bawahnya dari pisang kepok sama kluthuk ini. Kenapa sih buyer luar negeri itu mau pisangnya itu dari jenis kepok sama kluthuk? Setelah saya cek, itu ternyata satu, pisang kepok sama kluthuk itu tidak gampang sobek daun pisangnya. Ya, tidak gampang sobek. Jadi ketika nanti kan daun pisang itu kan dilipat itu loh Pak. Ibu kan dilipat tuh, dilipat-lipatan gitu kan. Kalau pisang kepok sama kluthuk itu susah banget untuk sobek karena lentur, elastis. Yang kedua, pisang kepok sama kluthuk ini, daun pisangnya ini apa namanya, strong smell, strong smell. Jadi baunya itu kuat gitu loh. Kalau dipakai untuk bungkus makanan, baunya tuh kalau pernah aku coba itu kayak pandan, mirip banget, hampir mirip. Ya, jadi kayak mirip pengganti pandan ya. Jadi aku mikirnya kayak gitu. Jadi emang pantesan buyer mau banget ini kenapa alasan ini, kenapa kok kepok sama kluthuk ini harganya mahal. Ya itu tadi ya. Yang selanjutnya, kalau untuk daun pisangnya itu ngomong ke petaninya jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Kenapa Pak Ibu? Karena kalau terlalu muda tuh kayak gini, warnanya hijaunya tuh kayak gini. Ya, itu masih nggak memenuhi ini ya. Biasanya nggak sampai 100 cm dan juga nggak sampai 30 cm gitu loh. Untuk lebarnya kecil banget kan, masih muda. Terus kalau terlalu tua, mungkin secara ukuran oke. Cuma dia itu terlalu hijau dan juga gampang pecah nantinya. Pecah dan cepat layu di situ. Jadi jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Coach, lah aku kan nggak ngerti gimana caranya. Ini Bapak ini yang lebih tahu. Bukan Bapak ini maksudnya. Bapaknya petani yang teman-teman kontak itu nanti dia pasti lebih tahu. Pak, yang fresh ya, jangan terlalu muda, terlalu tua. Minta yang ukurannya sekian minimal, panjangnya 100 cm minimal 30 cm untuk lebarnya ya. Kemudian dari pisang kepok atau kluthuk dia nyariin nanti di situ. Ya, itu untuk spesifikasi daun pisang yang layak untuk diekspor. Oke, next. Kemudian setelah kita dapat daun pisangnya, maka kita harus nge-packaging itu. Maka kita harus packaging dari daun pisang ini. Ya, daun pisang ini packagingnya, treatmentnya satu di model vacuum sealer ini. Tapi sebelum kita masuk ke ini, teman-teman pastikan daun pisang ini bersih dengan cara disiram dengan air bersih atau air sirih kalau bisa. Kalau nggak bisa, air bersih aja udah cukup. Itu kayak gini. Karena daun pisang ini biasanya ya
di bawahnya itu ada kayak hewan-hewan apa namanya, hewan-hewan yang gantung gitu loh. Terus kemudian kadang-kadang juga kan di ini ditaruh di mana nih, di tanah gitu kan oleh petaninya. Ya kadang-kadang kan kotor, udah disiram aja. Jadi disiram dengan air bersih atau air sirih, disiramnya ringan aja, jangan disemprot pakai kenceng itu. Cerot gitu ya, sobek Pak Ibu ya. Ngomong ke pegawainya atau Bapak Ibu sendiri, disiram aja yang smooth aja, kita apalagi digayung air, pakai gayung juga is oke ya. Setelah disiram ya, dilap, keringkan dengan cara dilap ya. Dikeringkan ini bukan dijemur, tapi dilap dengan lap bersih. Jadi gini, jangan langsung kenceng-kenceng ya, pelan aja, smooth aja, smooth, pelan-pelan. Terus kemudian setelah itu diangin-anginkan, bukan dijemur lagi. Pokoknya jangan dijemur ya. Setelah itu diangin-anginkan. Jadi diangin-anginkan tuh jadi kayak gini, nanti pakai kipas atau blower gitu, ditaruh di ruangan, kipasnya jalan gini. Itu nanti yang akan membuat penyempurnaan pengeringan dari yang teman-teman siram tadi ya, di situ. Setelah itu teman-teman sealer dia dengan alat vakum. Jadi jangan di sealer aja, tapi juga di vakum supaya tidak cepat busuk, tidak cepat kering. Jadi diambil udaranya, kayak nanti hasilnya itu kayak ini, gambar ini, atau kalau bingung kayak teman-teman makan makanan frozen food ya, entah itu sosis, entah itu bakso frozen food, kan kayak diambil tuh udaranya gitu ya, serut gitu. Nah itu pakai alat namanya vacuum sealer, vakum ya, alat vakumnya di vakum, saya diambil udaranya terus kemudian di sealer cekrek gitu. Itu nanti cek aja di Shopee, banyak alat vakumnya ya. Plastik sealernya juga di Shopee banyak, atau di maybe di tempat sekitar teman-teman juga banyak di situ ya. Oke, nanti setelah di vakum sealer kayak gini ya, untuk isiannya per plastik ini tergantung negosiasi dengan buyer. Jadi tidak sesuai keinginan kita. Ini tanya aja, Mister, per plastiknya ini mau diisi berapa lembar? Itu ngomong ke mereka. 5 deh, 3 ya udah ikutin aja. Setelah itu nanti di packaging, ini juga ngomong packagingnya per kardus mau berapa sealer kayak gini. Mau 5, mau 10 juga boleh, boleh. Silahkan sesuai negosiasi yang ini tadi. Jadi ini sesuai negosiasi dengan si misternya. Oke, saya izin minum dulu ya. Oke, next. Kita sudah membahas tentang tadi negara tujuannya, kita sudah membahas tentang spesifikasinya, kita sudah membahas tentang packagingnya, dan sekarang kita akan bahas berapa sih potensi cuannya di situ. Mungkin orang berpikiran daun pisang itu receh ya, memang receh di tempat kita. Mungkin murahan ya. Jadi teman-teman kalau mau ekspor tuh jangan terpikir yang berat-berat gitu. Jangan terpikir yang harus yang produk besar, yang kayak pasir silika, batu bara. Itu pemain besar. Tapi kalau teman-temannya masih newbie ya, apalagi mohon maaf nih, modalnya cekak kayak saya gitu kan, modalnya minim ya, underscore di bawah dari scoring bank ya, pokoknya kita pakai yang ya coba simple-simple aja yang ada di tempat kita, dan bisa jadi kita bisa beli sebenarnya itu kan, dan itu potensinya besar. Contoh seperti daun pisang ini, kita cek di sini. Case waktu pertama closing itu saya ekspornya itu 1,5 ton daun pisang. Jadi ekspornya kita deal dengan harga 1,5 ton daun pisang, dan harga FOB-nya itu $5,2 per kilo. Nah ini pasti ada yang belum paham ya, karena ada newbie tadi kan, banyak yang newbie. Aku jelasin di sini. Jadi FOB ini itu apa? Bentar, aku jelasin dulu. Guys, FOB itu singkatan dari free on board. Ya, apa maksudnya? Maksudnya itu adalah harga sampai pelabuhan pemberangkatan. Jadi harga ini, FOB ini harga sampai pelabuhan pemberangkatan. Jadi ini misalkan gudang Bapak Ibu dibawa sampai ke pelabuhan, misalkan Tanjung Priok kayak gini. Nah, ini pelabuhannya. Jadi kita harganya sampai di sini doang. Ini namanya FOB. Harga jual di ekspor itu ada banyak sekali, tapi yang sering kepake atau Incoterm-nya, bahasa ekspornya itu Incoterm, International Commercial Term,
Wah, itu nanti jelasin di kelas aja ya. Pokoknya intinya harga jual kita ke buyer sana itu sebenarnya banyak. Tapi yang sering kepakai itu 4. Jadi kita memberikan harga ke buyer itu, misalkan buyer itu tanya harga FOB berapa, harga CIF-nya berapa. Teman-teman nggak bingung apa itu CIF, CNF, tidak. Tapi sudah paham. Kenapa? Itu yang sering mereka utarakan. Ini aku jelasin dulu di sini. Jadi harga jual itu ada banyak, tapi yang sering kepakai itu 4. Apa itu? Yang pertama harga, belum ya. Nah, yang pertama harga X-Work. X-Work di tulisannya. Harga X-Work itu harga sampai kita keluar dari gudang aja. Tadi ini ada gudang, ya aku kasih gambar ini gudang. Maka keluar harga X-Work itu harga sampai di sini aja, keluar dari pintu gudang, kasarannya gitu. Maka harga dari keluar pintu gudang ini namanya harga X-Work. Ini. Terus yang kedua ada harga namanya FOB atau free on board tadi yang ini. Ya, harga FOB berarti harga sampai Tanjung Priok atau Tanjung Perak, Tanjung Emas, Tanjung Belawan, pelabuhan internasional kita. Ini misalkan pelabuhan, ini gambar pelabuhannya, maka harga sampai di sini aja, sampai diangkut di atas kapal. Jadi di atas kapal, ini ada kapal di mana gambar yang misalkan di sini. Nah, ini ada kapal, ini kapal. Wah, anggap aja kapal ya, gambarnya select ini. Jadi harga FOB itu sampai sini doang. Harga sampai pelabuhan pemberangkatan di atas kapal, sampai diangkut di atas kapal. Sementara ada harga yang ketiga, harga namanya CNF. Dan yang keempat CIF atau CIF. Apa itu? CNF itu cost and freight. COST and freight. CIF itu COST insurance freight. Artinya apa? CIF dan CNF ini harga sampai pelabuhan tujuan si buyer. Bedanya adalah kalau N itu non asuransi, I itu plus asuransi. Ya, jadi misalkan ini tadi ini gambarannya lagi, ini misalkan pelabuhan Brussels, pelabuhan Belgia, ini Tanjung pelabuhannya di situ. Maka CIF, CNF itu sampai sini. Nah, kalau CIF itu tanpa CNF itu tanpa asuransi, CIF plus asuransi. Jadi biasanya itu bayar ada yang minta harga sampai tujuan sini, ada yang minta harga cuma sampai pelabuhan kita saja, atau harga sampai gudangnya teman-teman. Ya, paham ya? Itu saya jelaskan tadi ya, sudah dipahami, dicatat. Kalau lupa aja biar nanti dilihat catatannya. Ini aku jelas kembali lagi. Jadi harga FOB kita jual waktu itu ya tahun 2020 akhir ya. Tahun 2020 akhir berarti tahun berapa ini sekarang? 2023 ya. Berarti udah 3 tahun ya. Jadi 3 tahun saya belajar terjun ke dunia ekspor lebih sih, 3 tahun lebih. Jadi ternyata bukan ternyata. Ini waktu itu kita closing harganya 5,2 US dollar per kilo harganya. Jadi harga sampai pelabuhan waktu itu saya ngantar sampai Tanjung Perak Surabaya karena Semalang dengan Surabaya dekat. Waktu itu kita sampai pelabuhan Surabaya Tanjung Perak kita jual 5,2 dolar per kilo. Kemudian harga dari petani dari awalnya itu 4.000. Saya naikkan 11.000 dengan cara DP dan juga minta spesifikasi tadi. Tidak sobek, yang fresh, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, minimalnya 1 cm yang tadi ya di slide sebelumnya saya minta di situ dan saya naikkan 11.000. Mereka senang banget karena harganya naik, gitu kan. Nah, kemudian ada biaya operasional yang muncul seperti alat vakumnya 8 juta, plastik selernya 1 juta, kardus, tracking itu mengantar dari gudang kita sampai ke pelabuhan, jasa forwarder. Forwarder ada yang tahu nggak? Nah, forwarder itu jasa pengurusan logistik. Jadi dia itu yang nanti membantu pengiriman produk kita sampai ke kapal. Nah, ini jelas ya, paham ya. Jadi forwarder itu yang nanti pihak yang membantu pengiriman produk kita sampai ke atas kapal. Itu namanya forwarder. Ya, jadi teman-teman nanti kalau forwarder itu apa yang membantu proses pengiriman barang kita sampai pengapalan, forwarder. Karena kalau diurus sendiri Pak Ibu ribet, Anda harus ngurusi bea cukai, ngurusi SKA, ngurus ini dan ngisi kolom-kolom. Saya pusing Pak, mata saya tambah-tambah rabun nanti. Saya kasihkan ke namanya forwarder pakai jasa ya. Coach 7 juta kan mahal. Ini biaya all in semuanya ya, termasuk biaya custom, biaya nanti tak jelasin di kelas ya intinya semuanya. Tapi ini juga jangan dikira ini ngambil profit kita. Masukkan ke harga jual ini tadi, ini sudah dihitung.
Ya, cara menghitung harga FOB ini juga jangan asal-asalan, ada rumusnya. Nanti di kelas Explore karena ini waktunya terbatas, mungkin nggak bisa di sini. Di kelas Explore aku jelasin cara menghitung harga X-Work berapa, FB berapa, CIF berapa, CNF berapa. Karena apa? Setiap komoditas itu beda, tapi item-itemnya apa aja nanti aku jelasin di situ. Ya, totalnya operasional ini line-line kurang lebih 2 juta dan ini kita hitung ya. Jadi harga FOB-nya, jadi harga pelabuhan pemberangkatan itu 5,2 dolar per kilo. Jadi kalau dikalikan 1.500, kenapa? Ini kan 1,5 ton. Berarti 1.500 kilo. Berarti harganya itu totalnya 7.800 omsetnya dolar per satu pengiriman, dan omsetnya kalau dikurskan waktu itu 14 ribuan itu 112 juta. Kalau sekarang ya mungkin lebih ya di situ. Omsetnya sekian, harga pokok penjualannya ini dapat dari mana? Ini kan dari tadi, mana tadi 11.000 ini, ya kan 11.000 kalikan 1.500, ya berarti 16.500. Operasional yang tadi itu totalnya 20 juta, maka dikurangi ini totalnya masih ada 75 juta. Ya kalau ditambah biaya-biaya lain, misalnya biaya ada misalkan pinjam gudang dan sebagainya, masih ada pegang 60-70% dari sini. Yes, di situ. Jadi teman-teman, lumayan kan, nggak kebayangkan bahwa sebenarnya daun pisang itu receh. Tapi di luar negeri, kalau kita jual ke luar negeri itu tidak receh lagi di situ. Kuncinya adalah teman-teman mau ekspor daun pisang, mau ekspor briket, mau ekspor kentang, mau ekspor kerajinan, mau ekspor apapun, kuncinya adalah satu, komoditasnya harus tepat, yang ada demand-nya. Jadi kalau teman-teman mau berhasil di dunia ekspor itu satu, komoditas yang mau diekspor itu ada permintaannya atau tidak, ada demand-nya tidak. Jangan serta-merta, udah deh, yang melimpah di tempat aku tuh ini. Yang melimpah belum tentu itu ada permintaan. Jadi cek dulu. Nanti kalau ada waktu kita bahas ya, kalau tidak nanti bahas di kelas ekspor. Komoditas yang mau teman-teman ekspor, yang melimpah itu di kiri, kanan, depan, belakang teman-teman itu ada permintaannya enggak? Dan itu by data. Jangan kayaknya, jangan katanya, tapi ada datanya. Ya, itu nanti kita praktek kalau ada waktu di situ ya. Yang kedua, pahami produk knowledge-nya dan regulasi ekspor. Produk knowledge-nya itu seperti spesifikasinya dipahami, cara packaging-nya nanti kayak gimana, terus kemudian harganya, kayak gitu dipahami dulu produk knowledge-nya ya. Terus regulasinya, regulasi dan ini bisa dicek di insw.go.id. Ya, regulasi ekspor di nsw.go.id. Nanti nggak ada waktu, mungkin di kelas ekspor bisa dipelajari, itu ada di videonya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau teman-teman mau berhasil ekspor itu menentukan supplier yang bisa diajak kerjasama. Jadi ada coach di lapangan itu supplier yang nggak bisa diajak kerjasama banyak. Ada yang merasa wah itu, terus kemudian pabrik misalkan nggak mau deh, lu nggak mau udah, dan nutup kita, nggak bisa kita masuk, ada. Jadi nggak bisa diajak kerjasama kayak gitu. Ada juga supplier yang petani itu yang kadang-kadang harganya maunya DP 100%, DP nggak ada DP namanya itu. Pembayaran 100% di muka. Bukan di mukanya petani, maksudnya di depan. Bukan di depan petani, gimana? Maksudnya pembayaran di awal langsung lah 100%. Itu menurut saya tidak win-win solution buat Anda. Kenapa? Banyak kejadian Pak, Ibu. Kita niatnya membantu petani, tapi realitanya kadang-kadang tuh ada yang di lapangan tuh beda loh beneran. Misalkan ya, sudah mau bikin, sudah tanda tangan kontrak, bayarnya oke. Petaninya kadang-kadang mencret. Aduh, nggak bisa ini gini. Wah, alasan lagi. Sudah ngomong 3 minggu, oke kita sudah akhirnya kita kasih 3 minggu, ternyata molor juga. Wah, itu nggak bisa diajak kerjasama ya. Jadi kalau teman-teman mau sukses, temukan supplier yang bisa diajak kerjasama. Tipsnya nanti aku ajarkan di kelas di situ. Terus sistem pembayarannya yang aman buat kita. Jangan sampai nanti kita tuh ekspor, terus kemudian malah rugi. Tapi teman-teman harus ngerti, oh ini nanti risiko buat saya. Ngerti, oh ini aman buat saya. Jadi payment term-nya, pembayarannya yang aman tuh kayak gimana, itu nanti kita belajar di situ. Jadi kita harus mengerti pembayaran yang aman itu gimana, itu nanti di kelas ekspor atau di saat ini kalau nanti ada pertanyaan aku jelasin ya. Yang kedua, menemukan buyer real yang sesuai target market, buyer yang valid di situ ya.
di situ. Dan ini adalah tadi penjelasan tentang ekspor daun pisang.